Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah midi. Ya, khususnya di tengah-tengah kesibukan dan juga mungkin kepadatan kegiatan ya menjelang akhir tahun anggaran. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, bulan ini tema kita adalah tentang kelemah lembutan sebagai salah satu dari buah roh. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Musa, seorang yang disebut sebagai orang yang lembut hatinya. Dan dia pernah berdoa seperti ini, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dari Mazmur 90 ayat 12. Biarlah ini juga menjadi doa kita hari-hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Engkau karuniakan bagi kami. Engkau mengaruniakan hidup, Engkau mengaruniakan kasih setia bagi kami, bahkan Engkau mengaruniakan pemeliharaan-Mu di setiap langkah kami. Karena itu siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Siang ini Engkau melihat setiap hati kami, ya Allah, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau melihat setiap hati kami, Tuhan, yang siap untuk duduk diam di bait-Mu yang kudus. Mari Engkau memberkati setiap kami dalam ibadah ini, ya Allah. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau boleh menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudaraku, dalam salah satu khotbah di bukit, Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, bagaimana maksud dari perkataan Yesus itu? Kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan siang ini, tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Untung untuk menyampaikan firman. Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan memperbincangkannya, kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk bisa menolong kita mengerti dan bisa memahami firman yang akan kita baca hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu hari ini. Kami bersekutu bersama-sama, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, menolong hati kami, menolong pikiran kami, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, ada pepatah berkata tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi saya pengen disayang sama Bapak Ibu karena takutnya nih siapa yang ngomong nggak kenal gitu ya. Jadi izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri saya gitu ya. Nama saya Untung, jadi nggak ada nama panjangnya. Tapi kalau Kak Nike pasti kenalnya saya adalah Markus gitu ya. Jadi Markus itu sebenarnya nama baptis saya. Saya ketemu dengan Kak Nike ketika pelayanan di Atambua ya Kak ya. Jadi kita lama berteman di Atambua. Pada waktu itu saya merintis gereja di satu kota, di satu pulau yang paling ujung, karena itu perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Dan orang-orang Atambua biasanya kenal saya dengan panggilan Markus gitu ya. Karena mungkin nama Untung tidak terlalu Kristen kali ya. Jadi jelek nih kayak kalau Untung nih. Jadi udahlah dipanggil Markus saja, dan ya udahlah. Karena waktu itu ya saya ngikut aja lah ya, mau dipanggil apapun. Apalah arti sebuah nama gitu ya. Kata Shakespeare dalam tulisannya, apalah arti sebuah nama gitu ya. Padahal nama itu berarti ya. Buktinya kalau kita ganti nama kita mesti potong tumpeng kalau orang Jawa ya, bikin nasi kuning dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu boleh panggil saya Untung atau apapun gitu ya. Saat ini saya berdomisili di Malang, saya pelayanan di salah satu gereja di kota Malang, dan saya harap kita bisa terus berkomunikasi ya Bapak Ibu, karena cari teman itu kan susah ya, cari musuh gampang. Orang bilang cari teman itu sulit. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan habis ini hubungan kita nggak putus, tapi kita bisa terus jalin relasi dengan baik. Oke, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan nanti bisa dikirim ya di nomor di bawah ini gitu ya. Oke, baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Saya akan share screen. Sebentar. Oke, apa terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Terlihat ya? Ya. Oke, nah hari ini saya diberikan tema adalah lemah lembut. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita memahami lemah lembut ini, dan kita akan mencoba membahas di waktu yang cukup singkat. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya sesingkat mungkin, tetapi sedalam mungkin ya.
Jadi saya berdoa supaya kita semuanya bisa memahami apa yang akan kita pelajari atau apa yang kita percakapkan siang hari ini. Kita buka sama-sama di dalam Injil Matius 5, ayat yang ke-5, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Matius 5 ayat yang ke-5 berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya bacakan buat kita, Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah Bapak Ibu, perkataan ini merupakan bagian dari ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika sedang berkhotbah di atas bukit ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum kita memahami perkataan ini, sebelum kita lebih jauh lagi memperbincangkannya, saya pengen untuk kita mengetahui dulu konteks historis dari ayat ini ditulis atau keadaan ketika ayat ini ditulis itu sebenarnya seperti apa kan gitu ya. Pertama, kalau kita mau tahu gitu ya, atau kalau kita mempelajari bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit ini, pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Tuhan, atau kalau misalnya bahasa kita sekarang adalah orang-orang Kristen atau murid Tuhan, walaupun waktu itu belum ada agama Kristen ya, tetapi orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang sedang dijajah, gitu ya. Orang-orang bukan yang sedang dalam keadaan baik-baik saja, bukan orang-orang yang sedang dalam keadaan yang mapan. Walaupun beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Tuhan adalah orang-orang yang secara kehidupan ekonomi beberapa orang mapan gitu ya. Tetapi memang betul mungkin mapan, tetapi mereka pada waktu itu adalah kondisi keadaannya sedang mengalami penjajahan. Karena waktu itu bangsa Israel itu sedang berada di dalam penjajahan Romawi. Dan tentu saja penjajahan Romawi pada waktu itu bukan penjajahan yang biasa ya. Tapi saya bisa katakan bahwa ini adalah penjajahan yang brutal gitu ya. Karena memang kejam gitu. Penjajahan Romawi pada waktu itu cukup kejam dan sangat kejam. Saya nggak akan berlama-lama di sini, kita akan lanjut ya. Dan perkataan yang Tuhan Yesus katakan kepada pengikutnya pada waktu itu tuh relate dengan kehidupan mereka gitu ya. Kalau kita mempelajari Matius 5 itu ya, mulai ayat yang ketiga sampai yang ke-12, itu adalah sesuatu yang relate dengan mereka. Tuhan bilang dari ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar. Nah ini tuh relate dengan keadaan mereka. Kenapa saya bilang relate Bapak Ibu? Nggak relate kalau pada waktu itu Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah kalau kamu bisa makan sehidangan dengan raja, karena seperti itu jugalah yang akan terjadi nanti di kerajaan surga. Wah mereka nggak akan bisa membayangkan, waduh, yo opo iki kalau kata orang Jawa Timur ya, yo opo rek gitu ya. Nggak bisa membayangkan rasanya sehidangan dengan raja tuh seperti apa. Orang mereka statusnya adalah orang-orang jajahan ya, nggak beda jauh dengan budak gitu. Jadi nonsen untuk mereka bisa membayangkan itu bagaimana mereka bisa sehidangan dengan raja gitu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu bahasa yang mereka pakai adalah halu gitu ya. Wah mereka sangat sulit membayangkan gitu ya. Tuh gimana rasanya bisa duduk sehidangan dengan raja, menikmati makanan raja, dan kemudian membayangkan oh itu yang nanti bakal terjadi dalam kerajaan surga ketika saya akan duduk sehidangan dengan Bapa. Susah, membayangkannya akan sangat susah. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus itu perkataan yang relate dengan kehidupan mereka. Mereka bisa merasakan, oh miskinnya tuh seperti apa, terjajahnya seperti apa. Mereka bisa merasakannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya sebut perkataan Tuhan Yesus itu relate dengan kehidupan mereka ya. Nah kalau ngomong relate, saya ingat kitab Ayub Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Ayub dari awal sampai habis dan bisa merasakan dinamika percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, itu sangat luar biasa ya. Singkat cerita, Ayub adalah orang yang akhirnya diuji Tuhan, mengalami berbagai peristiwa yang sangat buruk, anaknya meninggal, hartanya habis, dan bahkan istrinya juga udahlah kutuki aja Tuhanmu gitu ya. Kemudian 3 sahabatnya datang. Nah 3 sahabatnya ini mencoba menghibur Ayub. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, apa yang diajarkan oleh ketiga sahabat Ayub itu nggak salah sebenarnya. Kalau kita mempelajari ya,
tiga sahabatnya Ayub tuh adalah orang-orang yang mengajarkan tentang Allah itu maha tahu, Allah itu menghukum orang fasik, itu benar, itu nggak salah. Cuma yang menjadi masalah adalah nggak sesuai, nggak kontekstualisasi dengan keadaannya Ayub gitu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu jenguk ke teman-teman Bapak Ibu gitu ya. Teman-temannya Bapak Ibu misalnya katakanlah habis kena musibah, karena kita lagi musim COVID, musim pandemi, misalnya kena musibah COVID gitu dan harus meninggal dunia, dan kemudian Bapak Ibu datang kepada teman-temannya Bapak Ibu yang sedang mengalami musibah, dan Bapak Ibu ngomong gini, oh ya nggak apa-apa ya, kamu sabar ya, memang Tuhan itu menghukum orang yang bersalah kok gitu. Well, bener sih, Tuhan itu menghukum orang yang salah, tapi bayangkan ya, kalau perkataan itu kita ucapkan kepada teman kita yang sedang mengalami musibah, wah saya rasa dia akan, loh maksudmu aku tuh salah gitu loh, maksudku aku berdosa dan Tuhan menghukum aku gitu. Ini nggak relate, bener, tapi nggak relate gitu ya Bapak Ibu ya. Istilahnya tuh gini, Bapak Ibu, misalnya ya, satu kali Bapak Ibu disuruh, atau Bapak Ibu punya kesempatan lah makan di restorannya Chef Zuna gitu ya. Wah, Chef Zuna ini adalah chef yang sangat terkenal ya, pasti masakannya juga enak. Dia bikin masakan yang terbaik yang pernah dia buat dan kemudian dihidangkan kepada kita. Tapi permasalahannya adalah Chef Zuna menghidangkannya di atas pespot gitu ya. Wah, saya yakin kita nggak akan mau makan Bapak Ibu ya. Seenak apapun makanan itu atau sehebat apapun cara pengolahannya, kalau itu disajikan di atas pespot pasti kita nggak akan mau makan. Kenapa? Ya, ngapain gitu loh. Nah, seringkali kita juga gitu ya. Sebagus apapun advice kita buat teman kita, tetapi ketika itu disampaikan dengan situasi yang tidak tepat, maka itu tidak akan menjadi jalan keluar. Nah, Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit, perumpamaan yang dia pakai itu relate dengan kehidupan mereka. Mereka bisa membayangkannya, mereka bisa merasakannya sekalipun melalui daya imajinasi mereka. Mereka bisa membayangkannya. Dan yang berikutnya adalah kata salah satu penafsir namanya Ben Witherington, dia ngomong gini, the very heart of Matthean theology, atau khotbah di bukit ini itu merupakan inti dari teologinya Matius gitu. Orang yang miskin akan mendapatkan kerajaan Allah, bla 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 dan sebagainya. Nah, si penafsir ini berkata bahwa ini itu adalah inti dari teologinya penginjil Matius. Dan kalau kita mempelajari ya, di dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan seperti ini. Bapak Ibu nggak perlu pusing ya, nggak perlu, waduh itu tulisan apa, gak mudeng aku, nggak ngerti aku. Nggak apa-apa, saya nggak akan membahas ini. Saya cuma pengen Bapak Ibu tahu aja yang akan kita bahas itu seperti apa. Di dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Makarioi o prais oti autoi kleronomesousin ten gen. Nah, saya yang belajar bahasa Yunani juga ribet-ribet bacanya gitu. Nah, kita lupakan itu. Kita lupakan bahasa Yunani, cuma saya mau Bapak Ibu perhatikan yang saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, yaitu kata prais. Kata prais itu berasal dari kata praus. Nah, kata praus sendiri ini itu kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan Bapak Ibu. Kata praus sendiri ini seringkali akhirnya itu mengalami distorsi makna. Maksudnya apa sih? Jadi ini tuh kata yang nggak mudah diterjemahkan. Dan kata ini yang memakainya hanya penginjil Matius. Hanya Matius saja yang memakainya. Dan ini dipakai hanya 3 kali. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, datanglah padaku, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Nah, kata ini yang dipakai. Tetapi ini kata yang sebenarnya sulit. Dan sangat sulitnya sehingga itu mengalami distorsi makna. Orang memaknainya jadi susah. Nah, saya nggak berkata, wah LAI berarti salah ketika menerjemahkan kata ini. Bukan. Saya tidak di kapasitas yang menyalahkan LAI. Nah, kata praus sendiri ini diterjemahkan oleh LAI adalah kata lemah lembut gitu ya. Nah, seringkali ketika kita berkata lemah lembut, oh berarti lemah lembut itu kita lemah dan lembut gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Seringkali kita memahami kata ini itu menjadi salah. Kenapa? Karena kita menerjemahkan seperti
lemah lembut gitu ya. Padahal bandwidth Lincoln juga menerjemahkannya sama. Ketika penginjil Matius berkata praus, itu yang dia maksud sebenarnya adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan sikap yang lemah dan lembut gitu ya. Berarti orang yang lemah lembut ini nggak bisa marah-marah gitu ya. Beberapa hari yang lalu ya, saya lupa 2 hari atau sehari yang lalu gitu ya, Bapak Ibu, saya pulang dari satu tempat, saya naik motor begitu, ada kejadian, itu di depan saya itu ada kecelakaan, Bapak Ibu. Kecelakaannya cukup parah, dan itu menimpa seorang, saya bilang kakek lah itu. Kakek yang mungkin itu waktu itu orang menyangka dia mati gitu, Bapak Ibu ya. Dia telungkup, darah udah netes kemana-mana, dan dia nggak gerak sama sekali. Kemudian saya menghampiri, karena saya lihat nggak ada yang nolong gitu. Saya hampiri si orang yang kecelakaan ini, dan ketika saya mau pegang, orang-orang itu pada, mas, ojo dipegang. Langsung saya, oke, saya nggak pegang kan. Saya ngeliatin juga gitu, akhirnya saya nggak pegang gitu. Terus saya tanya kepada orang yang sedang moto-moto. Nah sekarang ini lucu ya Bapak Ibu ya, kalau ada orang kecelakaan itu jadi bad news yang menjadi good news gitu ya. Bad newsnya karena ada orang kecelakaan, good newsnya karena orang-orang jadi punya bahan untuk Insta Story gitu ya. Jadi dia mulai berbagai angle gitu ya. Diambil itu, saya tanya kepada orang yang foto, mas sudah telepon ambulan? Belum mas, belum ada yang telepon ambulan. Langsung saya marah di situ Bapak Ibu. Loh terus kalian ngapain gini? Nggak boleh disentuh, nggak ada yang telepon ambulan gitu. Saya bilang, loh kalian berarti nunggu orang ini mati kan gitu ya. Saya mulai marah Bapak Ibu. Saya mulai panik, saya mulai marah, saya mulai rogoh di kantong bapak yang kecelakaan ini. Ada telepon, saya telepon keluarganya, saya beritahu bahwa dia kecelakaan. Akhirnya saya menghubungi beberapa ambulan, walaupun sulit pada waktu dapat ambulan, akhirnya dapat ambulan salah satu rumah sakit, saya lupa rumah sakitnya apa, akhirnya bisa mendapatkan ambulan dan kita bawa si bapak ini ke rumah sakit yang punya ambulan pada waktu itu. Nah yang lucu adalah begini Bapak Ibu, berarti ini lucu gitu loh, ini berarti untung nggak punya lemah lembut nih, marah-marah gitu. Well, kalau misalnya kita menerjemahkan lemah lembutnya secara letterlek, bener, saya nggak punya kelemah lembutan, saya marah. Kenapa marah ya? Karena sesuatu yang nggak bener gitu loh, makanya saya marah. Tetapi kalau kita menarik lemah lembut dalam konteks apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bukit ini, jauh berbeda. Nah hari ini kita akan sedikit mencoba memperbincangkan ayat ini secara lebih mendalam gitu ya Bapak Ibu ya. Orang berkata bahwa lemah lembut itu berarti orang yang lemah lembut gitu ya. Nah kesalahan kita adalah selama ini kita mengkontraskan Bapak Ibu. Kita mengkontraskan antara lemah lembut dengan sikap nggak boleh marah gitu. Nah ini salah Bapak Ibu ya. Saya akan memakai satu terjemahan yang sangat baik. Itu terjemahannya William Barclay Bapak Ibu ya. Nah dalam terjemahannya William Barclay menerjemahkan kata lemah lembut ini kepada 3 bagian. Yang pertama, William Barclay ini menerjemahkannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles ketika menerjemahkan kata praus itu sendiri. Nah kata praus itu sendiri itu sebenarnya adalah sebuah sikap yang berada di antara 2 ekstrim. Sekali lagi ya, kata praus itu adalah sebuah sikap yang berada di antara 2 ekstrim. Maksudnya apa sih kata yang berada di 2 ekstrim gitu ya? Misalnya seperti ini. Ekstrim yang pertama itu adalah orang yang boros banget. Ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah orang yang hemat banget gitu ya. Nah, praus itu ada di tengah-tengahnya. Atau ekstrim yang pertama, ekstrim yang kanan itu adalah orang yang marah-marah mulu. Ada kan orang yang seperti itu ya? Orang tuh bawaannya marah mulu. Nggak ada apa-apa, marah mulu gitu. Nah, ada juga orang yang di sebelah kiri. Ada orang tuh yang nggak bisa marah sama sekali. Kalau kata orang-orang tuh bilangnya, wong Jawa, orang Solo gitu ya, kakinya keinjek itu nggak marah. Bilangnya, mas maaf, kakinya sampean ada di atas kaki saya gitu ya. Kalau ketemu orang Jakarta, wih, lu nginjek kaki gua nggak gitu ya. Nah biasanya orang Solo mungkin seperti itu. Nah praus itu nggak begitu. Praus itu adalah ada di tengah-tengah ekstrim ini loh. Jadi artinya apa? Praus itu bukan berarti nggak marah atau bukan berarti nggak bisa marah sama sekali.
Tetapi peraus itu adalah di dua ini loh, di antara ekstrim dua ini loh, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi peraus itu berada di tengah-tengahnya. Maksudnya apa? Berarti menurut pakai bahasa saya Bapak Ibu ya, ketika kita menggunakan kata peraus, itu bukan berarti kita nggak bisa marah. Atau peraus itu bukan berarti kita orang yang marah-marah terus atau nggak bisa marah, bukan. Tetapi peraus sendiri itu adalah marah di saat yang tepat. Boleh marah, boleh, tapi di waktu dan saat yang tepat. Nah, kalau tadi di depan Ibu Nike sudah menjelaskan kepada kita atau nyinggung bahwa minggu lalu belajar tentang Musa ya. Alkitab mencatat bahwa Musa ini adalah orang yang sangat memiliki hati yang lemah lembut, sangat lemah lembut. Tetapi di tengah-tengah lemah lembutnya Musa, dia pernah marah. Dia marah pas apa? Ketika dia melihat bangsa Israel itu bikin patung lembu emas. Dia orang Perancis bilang itu muntap. Wah, muntap itu bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Muntap itu apa ya? Marah gitu loh. Marah yang betul-betul, kenapa ini? Maksudnya kok sampai mereka itu bisa membuat patung lembu emas itu. Musa sangat marah sekali pada waktu itu kepada bangsa Israel. Jadi peraus itu bukan berarti nggak bisa marah, tetapi marah gitu ya. Tapi pada saat waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu seperti apa sih Bapak Ibu? Waktu yang tepat adalah ketika kita melihat ketidakadilan. Kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran. Kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi duta kerajaan Allah. Artinya apa sih? Artinya kita ambasadornya Tuhan. Jadi Tuhan menaruh kita di bumi ini, Tuhan menaruh kita di satu institusi tertentu. Tuhan nggak mau kita hanya sekedar melaksanakan pekerjaan kita. Well, gua menjadi orang yang udahlah penting ngerjain pekerjaan beres, rajin ke gereja, jadi orang yang udahlah penting nggak macam-macam. No. Saya mau bilang nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita, Tuhan menempatkan kita di sebuah institusi dimanapun itu. Tuhan mau kita menjadi terang dan garam di situ. Tuhan mau kita betul-betul menjadi orang yang istilahnya gini, tidak nyaman atau hati kita terusik, kenyamanan kita terusik ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres, atau jangan-jangan malah kita menjadi orang-orang yang ya wis cincai lah gitu ya, nggak apa-apa lah wis toh, korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Bapak Ibu, korupsi itu bukan hanya uang saja, tapi korupsi itu waktu ya. Jadi gini, nggak apa-apa lah, telat-telat dikit cincai lah, toh kepala bidang kita juga sering telat, toh teman-teman kita telat juga nggak apa-apa, tegur cincai lah, nggak apa-apa lah. Nah, hati-hati Bapak Ibu, berarti kita sedang tidak menempatkan diri kita sebagai orang-orang atau murid-muridnya Tuhan. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai murid-muridnya Tuhan, artinya apa? Kita berani bersikap. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, ketika ada sesuatu yang melenceng dari kebenaran, kita mesti menjadi orang yang memiliki sikap untuk betul-betul bisa marah. Tapi marahnya bukan marah yang menggebu-gebu, marah yang egois gitu, bukan ya Bapak Ibu ya. Ada satu menarik ya Bapak Ibu, di 1 Samuel 11 ayat 6, kalau saya nggak salah nanti kita bisa cek ya. 1 Samuel pasal 11 ayat 6 itu menceritakan tentang bagaimana pada waktu itu Saul itu dipenuhi oleh Roh Allah. Dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Allah, itu dia meledak-ledak marahnya ya. Dijelaskan di Alkitab bahwa amarahnya dia meledak-ledak. Bayangkan, dia dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi amarahnya meledak-ledak. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa si Saul ini ketika dia dipenuhi oleh Roh Allah, ketika meledak-ledak amarahnya, itu amarahnya datang timbul, itu tidak berdasarkan atau tidak sumbernya itu bukan keegoisannya dia, bukan sumbernya tuh rasa amarahnya dia, bukan. Tetapi karena dia melihat sesuatu yang tidak benar, makanya dia marah, gitu Bapak Ibu. Makanya dia marah ketika melihat sesuatu yang tidak benar, dia marah. Bahkan dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus memuji orang-orang di Efesus karena dia tidak tahan. Orang-orang melakukan kejahatan, dia tidak tahan, dia konfrontasi, jemaat konfrontasi. Itu dipuji. Kenapa? Sesuatu yang tidak
benar itu ketika dibiarkan atau ketika kita usah tutup mata aja, hati-hati Bapak Ibu, secara tidak langsung artinya kita sedang mendukung perbuatan yang jahat itu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang berdiri menegakkan kebenaran. Artinya apa? Ketika ada ketidakbenaran, artinya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang berdiri di tengah-tengah, untuk kita betul-betul bisa bersikap membenarkan sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah institusi kita. Yang kedua, arti dari praus ini sendiri, itu William Barclay menerjemahkannya sebagai binatang liar yang dijinakan atau sudah dikuasai gitu. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, binatang liar, wild animal itu terlalu sulit untuk kita bayangkan, karena mungkin nggak tahu kalau Bapak Ibu ada yang pelihara macan gitu di rumah ya. Ada nggak ya? Nggak ada pasti ya. Atau ada yang pelihara singa gitu, rasanya kok nggak ada gitu ya. Jadi sulit kita bayangkan. Katakanlah gini, Bapak Ibu yang punya anjing, mungkin sebagian besar kita punya anjing ya. Saya juga suka anjing, saya juga pelihara anjing dulu, tapi sekarang sudah sulit untuk pelihara anjing karena nggak ada waktu ya. Nah anjing itu ketika dia belum dijinakkan itu liar Bapak Ibu, betul nggak? Susah disuruh, sulit disuruh gitu ya. Tetapi ketika dia sudah dijinakkan, anjing akan menjadi binatang yang paling taat. Saya ingat ada satu, kalau Bapak Ibu ngikutin satu channel YouTube namanya Bims Arya, The Golden Family. Dia punya anjing namanya Sparta, tapi sekarang udah mati. Sparta ini anjing jenis Belgian Malinois apa-apa gitulah ya. Wah, galaknya luar biasa. Bahkan dia akhirnya pada waktu itu pembantunya si Bims Arya ini mati digigit sama anjing ini. Tetapi dia begitu taat sama si Bims Arya. Artinya apa? Nah, binatang yang sudah liar ini itu bisa dijinakkan. Nah, kata praus ini juga begitu Bapak Ibu. Praus ini kalau kita kaitkan dengan diri kita adalah kita ini harusnya bisa ditundukkan atau kita dijinakkan oleh firman Tuhan. Mungkin kita tipe orang yang sangat meledak-ledak, kita tipe orang yang sangat keras kepala, kita tipe orang yang penuh dengan argumentasi. Tetapi begitu firman Tuhan diberitakan dan itu betul-betul menyentuh hati kita, harusnya praus atau harusnya hati kita benar-benar lembut dan kita tunduk di bawah firman Tuhan. Tidak peduli menurut kita ini sebenar apa, tidak peduli mungkin secara data, baik argumen kita benar, tetapi kalau firman Tuhan disampaikan dan itu menyentuh hati kita dan menegur hati kita, harusnya kita betul-betul menjadi orang yang menundukkan logika kita di bawah firman Tuhan. Kita tidak lagi berani berargumen dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan betul-betul menguasai hidup kita sebagai orang Kristen. Yang terakhir, Barclay selalu menerjemahkan kata praus ini. Praus ini selalu berhubungan erat dengan rendah hati. Tidak kontras dengan rendah hati. Jadi orang-orang yang praus, orang-orang yang lemah lembut ini adalah orang-orang rendah hati. Kalau kita baca kitab Mazmur 37 ayat 11 dikatakan bahwa orang yang rendah hati itu akan memiliki bumi. Orang-orang yang betul-betul bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan saja. Orang-orang yang menaruh seluruh kehidupannya hanya di dalam penyertaan Tuhan saja. Nah, kalau boleh saya terjemahkan kitab ini atau ayat ini menggunakan bahasa saya, itu seperti ini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang marah di saat yang tepat dan kehidupannya dikuasai dan tunduk oleh firman Tuhan, serta rendah hati karena mereka yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Loh, kok itu ada kata-kata tanah perjanjian itu dari mana? Gitu. Nah, saya nggak akan panjang-panjang di sini, tapi kalau kita balik lagi ke bahasa Yunani yang pertama tadi, itu kata bumi itu diterjemahkannya atau bahasa aslinya itu menggunakan kata G. G itu sendiri itu nanti bisa ada kata geologi dan lain sebagainya ya. Nah, G itu juga diterjemahkan sebagai kata tanah. Nah, Bapak Ibu tadi di konteks historis saya sudah jelaskan bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa yang sedang dijajah.
Dulu kalau kita belajar sejarahnya Israel itu siklusnya selalu gini. Dia taat, Tuhan berkati. Kemudian dia mulai memberontak, sama Tuhan diserahkan oleh bangsa-bangsa asing, dijajah, tanahnya dirampas. Wah, menderita, dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian berteriak kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan kasih hakim, jebret. Sama hakim, ada hakim taat, nah gitu terus. Nah, pada waktu itu bangsa Israel juga sama, sedang kehilangan tanah warisan mereka. Nah, makanya saya menerjemahkan bumi itu sebagai tanah perjanjian. Jadi, berbahagialah orang yang marah, tapi di saat yang tepat. Dan kehidupannya dikuasai dan ditundukkan oleh firman Tuhan. Serta rendah hati, membawa kehidupannya selalu rendah hati. Karena mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa di dunia kerja itu sesuatu yang nggak mudah, Bapak Ibu ya. Sebelum saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya pernah menjadi guru, Bapak Ibu. Saya dulu seorang guru, saya guru di sekolah Kristen gitu, Bapak Ibu ya. Dan saya melihat ada banyak sekali ketidakbenaran. Dan saya tahu Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang yang benar, sekalipun sulit, sekalipun nggak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Nah, pada waktu itu saya nggak akan sebutkan sekolahannya, karena Bapak Ibu juga nggak akan tahu, tapi akan saya ceritakan situasinya, Bapak Ibu. Pada waktu itu, di sekolahan kami itu adalah sekolahan lumayan bagus di kota itu, salah satu sekolahan terbaik gitu ya. Tetapi ada yang banyak yang kecurangan gitu, Bapak Ibu. Salah satunya adalah masalah absen gitu. Nah, seringkali pada waktu itu guru-guru senior gitu, karena kita waktu itu punya peraturan itu guru itu paling lambat itu 6:30 harus sudah sampai sekolahan. Tetapi banyak guru-guru karena mereka udah senior, mereka datangnya 7 kurang 5 atau bahkan ada yang 7 lebih 5 menit gitu, Bapak Ibu ya. Tetapi di absen itu selalu tulisnya 6:30. Dan ketika saya lihat itu, wah ini nggak benar gitu, Bapak Ibu. Dan saya nggak bisa diem gitu, nggak bisa. Akhirnya dalam sebuah rapat saya ngomong gitu, Bapak Ibu. Pak, walaupun konsekuensinya pada waktu itu guru senior banyak memusuhi saya, tapi itu resiko saya gitu. Akhirnya saya ngomong kepada guru-guru pada waktu itu. Saya bilang seperti ini, Bapak Ibu. Kita tuh adalah pendidik. Kita tuh adalah guru. Yang artinya kehidupan kita tuh harusnya ditiru oleh anak-anak. Dan kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Saya bilang begini, ada 2 hal yang kita berikan kepada anak. Kalau kita tidak memberikan anggur kepada mereka, kita akan memberikan racun kepada mereka. Bayangkan bahwa kita ini adalah pendidik. Kita dituntut untuk bertanggung jawab. Kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan contoh bagi anak-anak. Tapi kita tidak bisa memberikan contoh masalah kedisiplinan waktu aja kita banyak berbohong. Wah, pada waktu itu guru protes dan lain sebagainya, bla bla bla, dan pada waktu itu juga banyak yang memuji saya. Tapi saya tahu itu resiko saya, Bapak Ibu. Itu resiko yang harus saya terima ketika saya berkomitmen untuk hidup benar, Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika di dunia kerja, di tempat di mana kita melayani saat ini juga saya percaya tidak mudah. Seringkali ada banyak ketidakadilan, ada banyak ketidakdisiplinan yang kita jumpai. Sekali lagi saya mengingatkan buat setiap kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti itu kita orang-orang yang lemah dan lembut, atau kita orang yang nggak bisa marah, atau kita orang yang kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan, no. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang lemah lembut. Artinya apa? Orang yang bisa bersikap ketika ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi di saat yang sama, firman menguasai kehidupan kita. Dan di saat yang sama, ketika kita menegur dengan kerendahan hati. Saya berdoa biar firman hari ini bisa menolong kita. Firman hari ini bisa betul-betul menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul berkenan di hadapan Allah, betul-betul memiliki hati yang lemah lembut dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau hari ini Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memberikan kami pengajaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kami tahu lemah lembut bukan hanya masalah kami bersikap menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak berani berbicara, tetapi lebih dari itu ya Tuhan. Tuhan mengendaki setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berani berbicara,
ketika ada ketidakbenaran, ketika terjadi sesuatu yang salah, Tuhan mengendaki kami untuk kami menjadi orang-orang yang berani berbicara, menyatakan kebenaran. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan kami keberanian untuk kami menjadi pribadi yang berani sikap di tempat kerja kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada tugas. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Untung yang sudah menyampaikan firman. Selanjutnya saya akan membacakan warta jemaat untuk hari ini, Bapak Ibu. Warta jemaat untuk hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Yang pertama, atas nama seluruh pengurus Persekutuan Doa BPS, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Untung siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan Bapak di Malang. Kami juga atas nama pengurus mengucapkan terima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja, sudah melayani hari ini, khususnya untuk singer, kepada Saudari Wiwi Aryati dari BPS Provinsi NTT, dan juga Saudara BPS RI, terima kasih sudah menjadi singer. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita semua, juga seluruh tim multimedia, tim doa, dan semua yang bekerja di balik layar. Pengumuman berikutnya, kehadiran pada ibadah minggu lalu, tanggal 15 Oktober 2021, ada sebanyak 50 orang, melalui Zoom, dan juga ada 14 orang melalui YouTube. Selanjutnya, untuk persembahan minggu yang lalu, pada tanggal 15 Oktober 2021, ada sebesar Rp410.000. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan selama ibadah daring ini dijalankan, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mengirimkan ke rekening BRI Bendahara PD BPS atas nama Dewi Rismaya Marpaung, yang nomornya dapat dilihat di layar, atau boleh juga mengirimkan OVO ke nomor 0812-8019-002. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di seluruh Indonesia yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang nama-namanya dapat dilihat di layar. Ada banyak sekali. Kiranya penjagaan dan kasih anugerah Tuhan terus tercurah atas Bapak Ibu yang mengalami pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita juga memiliki tim doa di Persekutuan Doa ini. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dapat mengirimkan pokok doanya atau menghubungi Mbak Retno di BPS RI untuk dukungan doanya. Demikian untuk warta hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengarkan siang hari ini, dan baiklah kita mengizinkan Tuhan untuk terus memimpin langkah kita, mengizinkan firman-Nya untuk bekerja di dalam hati kita, dan kita melakukannya. Biarlah hati kita juga menjadi tenang, seperti lagu yang akan kita naikkan berikut ini, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku
Selanjutnya untuk doa syafaat dan doa berkat, saya silakan kepada Pak Untung. Mic-nya belum di-unmute. Maaf. Baik, mari kita bersama-sama sekali lagi datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami hari ini Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan, dan seluruh menteri-menteri yang bertugas membantu Bapak Jokowi dari tertinggi sampai ke daerah Tuhan, baik sipil maupun militer. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan hikmat untuk boleh memimpin bangsa kami, sehingga betul-betul bangsa kami menjadi bangsa yang boleh makmur diberkati oleh Tuhan. Juga kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar berita bahwa penularan COVID semakin turun ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kiranya memberikan bangsa kami ya Tuhan, memberikan hati yang taat Tuhan untuk setiap masyarakatnya. Mereka boleh mentaati protokol kesehatan dengan baik, sehingga badai ini boleh berlalu dengan cepat, sehingga perekonomian kami Tuhan boleh kembali pulih ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan atas bangsa kami di seluruh pelosok Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk instansi-instansi terkait ya Tuhan, TNI Polri boleh menolong mereka menjaga sehingga keamanan boleh terjadi di seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan, memberikan mereka hikmat untuk boleh mengatur segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih kalau sekolahan tatap muka sudah mulai berjalan di beberapa tempat ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan ya Tuhan, menjaga semua siswa dan pihak sekolah. Tuhan memberikan hikmat untuk setiap kepala sekolah, pihak-pihak sekolah, sehingga mereka betul-betul memiliki cara-cara ya Tuhan untuk boleh meminimalisir ya Tuhan penyebaran COVID di sekolah. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat buat mereka, sehingga mereka juga boleh mematuhi protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Kami juga hari ini membawa untuk kepala BPS di seluruh jajaran, seluruh pimpinan dari pusat sampai daerah ya Tuhan, agar mereka juga boleh diberikan hikmat untuk memimpin dan juga memberikan kesehatan mereka ya Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat mereka bisa memimpin, mereka bisa melayani ya Tuhan, sehingga betul-betul pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk seluruh Bapak Ibu Purnabakti BPS dan seluruh keluarga mereka. Kami berdoa agar mereka juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi pandemi yang berkepanjangan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita dalam mereka menjalani masa purnabakti mereka ya Tuhan. Juga kami ingin membawa teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik, yang sedang sakit ya Tuhan. Kami ingin membawa Ibu Hermawati Marheni ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Herlina, kami berdoa untuk Ibu Diah ya Tuhan. Juga berdoa untuk seluruh keluarga besar Persekutuan Doa BPS yang sedang sakit ya Tuhan. Kami tahu dalam kondisi yang tidak baik ini Tuhan, kami berdoa kiranya penyakit mereka tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang akhirnya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tapi justru melalui penyakit mereka semakin berharap kepada Tuhan, mereka semakin menggantungkan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa mengangkat setiap kesakitan mereka ya Tuhan, mengangkat setiap kecapean mereka Tuhan, menggantikan dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru. Juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan mengaruniakan mereka 1 tahun lagi. Kami berdoa kalau Tuhan mengaruniakan umur panjang kepada mereka. Kami tahu juga Tuhan mengaruniakan tanggung jawab kepada mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan bertambahnya usia rekan-rekan kami juga bertambah pula hikmatnya ya Tuhan, dan bertambah pula juga pengenalan dan rasa cintanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka dalam pergumulan mereka. Kami bersyukur juga kami menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biar kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu ya, di persekutuan doa kami ya Tuhan, dipakai untuk menolong banyak orang dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kami iman untuk kami boleh mempercayai apa yang kami doakan itu boleh terjadi seturut
dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Juga persekutuan doa kami hari ini ya Tuhan, kami sudah menyelesaikannya. Kiranya Tuhan menjadikan kami orang-orang yang betul-betul memiliki hati yang lemah lembut, sehingga kami betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kami ingin mengakhiri persekutuan doa kami, kiranya Tuhan terus menolong kami, keluar masuk kami diberkati. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati apapun yang kau lakukan, memberkati apapun yang kau kerjakan, memberkati apapun yang kau cita-citakan. Dan berdoa supaya Allah Tritunggal betul-betul turun memberkati dan menaungi apapun yang kau kerjakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruang Zoom, mohon izin untuk boleh membuka kameranya supaya kita bisa mendokumentasikan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk boleh open cam. Ya, sudah semua ini? Sudah? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Maaf, belum. Ada yang mau? Ayo, baik. Saya ulangi. 1, 2, 3, senyum. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Nike. Terima kasih semuanya Bapak Terima Ibu. kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Yesus Selamat berkati. berkarya Pak Pendeta, Bapak Amin, Ibu semua.